Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah beserta ayah bunda yang selalu setia mendampingi putra-putrinya dalam belajar dari rumah. Kali ini masih bersama Pak Nurin, kita akan belajar muatan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Kelas 6, pelajaran 4, ayo membayar zakat. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Sehingga tayangan ini tidak menjadikan kita lalai dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah berdoakah semua anak-anakku? Tentunya sudah berdoa ya. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, Pak Nurin mau bertanya sekarang. Pernahkah kalian mendengar rukun Islam? Pernah tidak? Pastinya pernah ya. Pelajaran dari kelas 1 tuh ada rukun Islam. Coba, apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah sesuatu yang menjadi pondasi hal yang penting bagi umat Islam, bagi orang yang beriman. Ada berapa jumlahnya rukun Islam? Ada 5, betul. Coba kita sebutkan ya. 1, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Masih ingat ya? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Coba kita nyanyikan bersama-sama saja ya, supaya kita lebih hafal lagi. Nadanya dengan lagu Balonku. Dengan liriknya, kata-katanya kita ganti dengan rukun Islam. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Siapa belum sholat dor, siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, pasti Allah melaknat. Nah, tambah hafalkan sekarang. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat. Nah, ini yang ketiga ini. Kita akan belajar tentang zakat. Di kelas 6 ini kita akan mempelajari yang pertama artinya zakat. Kemudian yang kedua macam-macam zakat. Yang ketiga hikmahnya orang yang membayar zakat. Yang pertama artinya zakat. Zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, mensucikan, membersihkan juga. Itu artinya zakat. Tapi secara istilah, zakat adalah harta, sejumlah harta yang dikeluarkan sesuai dengan nisab dan haul yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zakat ini adalah satu ibadah yang bisa bermanfaat untuk membantu orang yang tidak mampu. Berarti zakat diwajibkan bagi orang yang mampu saja. Zakat kalau tadi dilihat rukun Islam yang keberapa? Syahadat, sholat, zakat. Rukun Islam yang ketiga. Syahadat, sholat, zakat. Nah,
Zakat kalau kalian tahunya biasanya hanya zakat fitrah saja di bulan Ramadan. Ternyata tidak anak-anak. Zakat ini ada selain zakat fitrah, zakat harta. Nah, kita akan belajar ya. Zakat ada dua macam. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat harta atau zakat mal. Yang pertama zakat fitrah, tentunya kalian sudah terbiasa dengan zakat fitrah ini. Kapan waktunya? Iya, di bulan Ramadan. Zakat fitrah ini adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya. Jadi zakat fitrah adalah zakat makanan pokok. Orang yang makanan pokoknya nasi berarti zakatnya beras. Orang yang makanan pokoknya sagu, berarti zakat fitrahnya apa? Sagu. Berapa besarnya? Besarnya zakat fitrah paling sedikit 2,5 kg atau 3,5 liter. Setiap orang mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian disetorkan kepada amil zakat. Amil itu petugas panitia zakat fitrah. Biasanya oleh amil zakat kemudian dibagikan kepada orang yang tidak mampu, biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kenapa? Supaya orang yang tidak mampu bisa ikut merasakan kegembiraan merayakan Hari Raya Idul Fitri melalui zakat tadi, zakat fitrah terutama. Apa syaratnya orang yang wajib zakat fitrah ini? Yang pertama, orang yang beragama Islam. Laki-laki, perempuan, sejak dari bayi sampai dengan orang yang lanjut usia itu wajib bayar zakat fitrah, membayar zakat fitrah. Yang kedua, orang tersebut mampu mencukupi, mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga, orang tersebut masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Ada tiga tadi ya, orang yang wajib membayar zakat, satu orang Islam. Yang kedua, dia mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, orang tersebut masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Itu satu zakat fitrah. Yang kedua, zakat harta. Zakat harta atau biasa sering disebut zakat mal. Mengeluarkan sejumlah harta dengan jumlah tertentu sesuai dengan nisab yang telah ditentukan. Nisab itu artinya lama waktu orang itu memiliki harta tersebut. Misalnya begini, ada orang yang mempunyai emas 85 gram emas. Itu wajib mengeluarkan zakat mal, zakat harta sejumlah 2,5%. 2,5% kali 85 gram. Misalnya 85 gram ini kalau harga 1 gramnya emas 400.000, maka 85 gram kali 400.000. Berapa anak-anak? 34 juta rupiah. Nah, kalau 85 gram 34 juta rupiah, maka zakatnya berapa? 2,5% dikali 34 juta rupiah. Berapa ayo? Iya betul, 850.000. Jadi orang tersebut wajib mengeluarkan zakat mal, zakat harta. Kalau diuangkan sejumlah 850.000 rupiah selama 1 tahun. Nah, baik anak-anak yang soleh dan solehah, tadi zakat mal. Apa syaratnya orang yang wajib zakat mal? Yang pertama, hartanya milik sendiri. Yang kedua, orang itu orang Islam. Yang ketiga, dia mempunyai harta yang bertahan disimpan selama 1 tahun. Jadi orang yang mempunyai harta dengan syarat-syarat tadi wajib mengeluarkan zakat mal. Zakat mal ini, zakat harta harus dikeluarkan oleh orang yang mampu. Karena apa? Sebagian dari harta orang tersebut
adalah haknya orang fakir miskin. Itulah macam-macam zakat. Coba kita ulangi. Satu, zakat apa? Zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Kemudian selanjutnya, siapakah orang-orang yang berhak menerima zakat? Ada berapa anak-anak? Ada 8. Yang pertama, orang yang wajib yang bisa menerima zakat ini. Satu, orang fakir. Fakir itu orang yang tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai penghasilan, tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini namanya fakir. Boleh diberi zakat. Yang kedua, miskin. Orang yang mempunyai penghasilan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Fakir, miskin. Amil, panitia zakat, dapat bagian untuk menerima zakat. Yang keempat, orang yang berhutang, orang yang banyak hutangnya, ghorimin. Yang kelima, budak atau hamba sahaya yang akan dimerdekakan oleh tuannya. Zaman dulu ya ada budak. Yang keenam, mu'allaf, orang yang baru masuk agama Islam. Ada hidayah dari Allah kemudian masuk agama Islam, mu'allaf. Kemudian fisabilillah, orang yang berperang berjihad di jalan Allah. Zaman dulu untuk mempertahankan agama Islam itu jihad fisabilillah. Kalau sekarang siapa? Orang yang mengembangkan dakwah Islam di musola, di masjid. Kemudian yang kedelapan, apa yang kedelapan? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang mencari ilmu di perjalanan, dia kehabisan bekalnya, boleh diberikan zakat. Berarti ada berapa? Ada 8. Fakir, miskin, kemudian orang yang banyak hutang, kemudian amil, panitia zakat, budak, hamba sahaya, kemudian anak-anak? Fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian ibnu sabil, kemudian yang ketiga mu'allaf, yang ke-8 mu'allaf. Jadi ada 8 ya. Selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan solehah, hikmahnya. Hikmah dari zakat ini apa? Yang pertama, kita bisa membantu fakir miskin. Yang kedua, kita lebih bisa merasakan kehidupannya orang miskin, bisa berbagi. Yang ketiga, tidak ada kesenjangan perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Demikian anak-anak, kita sudah belajar tentang ayo membayar zakat di kelas 6 ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kalian semua. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan doa sesudah belajar bersama Pak Nurin. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.